Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang cara membuat makalah di Microsoft Word. Langkah pertama itu kita harus mengatur marginnya di bagian layout, lalu mengatur margin custom, ukurannya itu bagian atas 3 cm, bagian kiri 4 cm, bagian kanan 3, dan bagian bawahnya juga 3. Ukuran kertas perfect. Lalu ukuran kertasnya diatur ke ukuran A4. Untuk page number itu bisa pilih bebas, biasanya di bagian bawah, tengah. Lalu untuk ukuran teks itu biasanya pakai font Times New Roman, ukurannya 12. Di Justify, line space-nya itu 1,5 dan warnanya hitam. Bagian pertama di makalah itu adalah judul. Contoh judulnya itu makalah Microsoft Word. Setelah itu kita akan membuat tujuan membuat makalah ini. Yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah. Setelah itu kita akan membuat nama dosen pengampu kita. Di sini nama dosen pengampu saya itu Ibu Sisti Nadia Amalia. Selanjutnya kita akan memasukkan logo. Itu logo universitas kita. Bisa didapatkan dari download online atau kita cari sendiri, bikin sendiri. Lalu logonya itu kita buat sesuai ukuran kita, sesuka kita, bisa berapa saja, dan diletakkan di tengah. Selanjutnya kita akan membuat pembuat makalahnya. Karena ini tugas kelompok, kami akan membuat pembuatnya itu kelompok 1, kelompok kami, dan nama-namanya. Setelah itu kita akan memasukkan program studi kita. Lalu fakultas kita. Dan universitas kita. Dan tahun pembuatannya. Lalu kita atur di mana bagian judul itu fontnya berukuran 14, diletakkan di tengah. Di bold dan fontnya uppercase. Untuk bagian sini itu juga dibuat di tengah. Untuk logo karena ini kebesaran kita bisa kecilkan. Ini juga nama kelompok kita buat di tengah dan bawah-bawahnya juga. Lalu untuk bagian dari program studi sampai tahun itu di uppercase dan di bold.
Setelah ini, setelah bagian cover, kita akan lanjut ke bagian kata pengantar. Karena kata pengantar juga masuk ke bagian judul, kita buat uppercase. Kata pengantar berisi ucapan-ucapan puji dan syukur kita saat membuat makalah ini. Lalu di bagian bawahnya akan ada tempat pembuatan makalah, kotanya, dan tanggal kita membuatnya. Lalu penulis. Untuk format penulis itu seperti ini saja. Selanjutnya akan ke bagian daftar isi. Baik, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat daftar isi. Pertama, kita buat judulnya dahulu, yaitu daftar isi. Dalam daftar isi ada kata pengantar, kemudian daftar isi, dan masuk ke judul pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat subjudul, yaitu latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Setelah itu masuk ke bab 2 pembahasan. Kemudian bab 3 penutup. Dalam penutup terdapat subjudul, yaitu kesimpulan dan saran. Dan yang paling terakhir adalah daftar pustaka. Ini terlihat tidak rapi, maka kita akan rapikan subjudul ini dengan memblok semua subjudul, lalu klik bagian yang kotak ini, kita geser ke angka 1. Begitu juga dengan subjudul di bab 3. Lalu bagaimana cara membuat daftar isinya yang rapi? Pertama, kita blok, masuk ke paragraf dan paragraf setting. Pilih tabs, pilih mau sampai mana ukurannya berhenti. Ini saya pilih 12 cm sesuai dengan ruler yang ada di sini. Pilih left dan pilih nomor 2. Tekan set, lalu OK. Cara makanya yaitu tekan tab, pilih halamannya sesuai yang kalian isi. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah nanti. Ini adalah cara untuk membuat daftar isi secara manual. Lalu bagaimana cara otomatisnya? Pertama, kita hapus terlebih dahulu yang ini. Kita masuk ke menu reference, kita pilih contents, lalu pilih bagian pertama. Maka dia akan secara otomatis mengenerate daftar isi yang ada. Baik, begitu saja tutorial untuk membuat daftar isi dari saya. Selanjutnya kita akan membuat bab 1. Tadi sudah uppercase, lalu ditebalkan serta dibuat rata tengah. Lanjut kita buat A, latar belakang. Ini bisa dihapus ya. Lalu karena dia tidak rapi seperti ini, bisa dibuat rata kanan kiri atau justify. Akan jadi seperti ini. Dan jika ingin lebih rapi bisa di tab ya untuk membuat paragraf. Selanjutnya B, rumusan masalah. Rumusan masalah itu bisa berupa 1. Apa itu Microsoft Word? Bisa ditulis, bisa diketik ya apa yang ingin diketahui, apa yang ingin diketik seperti itu. Lalu yang ketiga biasanya ada tujuan. Kita coba lagi dengan Ctrl B. Oke.
Tujuannya juga bisa dibuat sesuai dengan yang ingin diketik. Seperti itu saja. Nah, maka bab 1 sudah siap, kita lanjut ke bab 2. Untuk membuat page baru dapat dengan Ctrl Enter ya. Baru buat bab 2. Block, bold, rata tengah, dan uppercase. Di bab 2 misalnya ada sejarah Microsoft misalnya. Microsoft Word, diciptakan oleh siapa, pada tahun berapa, seperti itu ya. Nah, misalnya sudah selesai, lanjut ke bagian B. Mau buat pengertian. Bisa di bold. Nah, bisa diketik apa yang ingin diketik. Seperti itu dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga adalah penutup. Jangan lupa dibuat rata tengah. Nah, bab 3 ini adalah penutup. Isinya bisa berupa kesimpulan ya. Nah, bisa dibuat kesimpulannya. Seperti itu. Bisa dibuat lagi, misalnya saran. Seperti itu. Nggak bisa diketik apa yang ingin diketik. Jangan lupa ini juga dibuat tebal ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi cara membuat bab per babnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian daftar pustaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan membuat daftar pustaka secara otomatis. Yang pertama, klik Reference, lalu klik Insert Station, klik Add New Source. Akan muncul tampilan seperti ini. Di tab of source bisa kita pilih kita mendapatkan referensi dari mana. Misalnya kita dari buku, maka klik buku. Author atau penulis dari buku tersebut bisa kita ketik langsung, bisa kita klik edit, lalu tulis nama depan, tengah, dan nama belakang penulis. Di sini saya memberi contoh nama pertama Ahmad dan nama tengahnya adalah Syarif. Lalu klik add, maka akan muncul di sini. Jika penulis lebih dari satu, bisa kita ulangi seperti tadi, lalu klik OK. Di title kita bisa tulis nama judul dari buku tersebut. Di sini diusahakan untuk membuat judulnya dengan huruf kapital setiap di depan kata atau di setiap kata baru ya. Lalu tahun terbitnya, kota terbit, dan penerbit. Jika ada informasi yang ingin disampaikan atau ada yang lain, bisa klik Show All Biography Fields, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini bisa ditulis, diketik untuk volume, stick number, translator, dan lain-lainnya. Jika sudah, lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika ada lagi kutipannya, bisa klik Insertion, lalu klik Add New Source. Di sini saya akan mencontohkan type of source-nya yaitu journal article. Di penulis bisa klik Edit, lalu bisa ditulis namanya. Klik Add dan OK. Judul jurnalnya.
dan di mana jurnalnya terbit atau nama jurnalnya. Tahun terbit jurnal, biasanya di ada jurnal itu ada. Dan halaman jurnal. Setelah itu bisa klik OK. Lalu saya akan memberi contoh yang ketiga, bisa diklik Insert Station, lalu Add New Source. Di sini saya akan mencontohkan dari website. Kita bisa cari website, penulisnya, klik Edit, lalu klik sesuai yang tadi. Lalu name of page-nya, ini judul dari webnya. Lalu name of website, ini nama pembuat websitenya. Lalu tahun terbit website, bulannya, dan day atau harinya, tanggalnya ya. URL ini itu alamat link, jadi sebelum kita membuat ini, kita salin dulu linknya. Oke, setelah ini lalu klik OK. Nah, sudah jadi. Di sini kita blok dulu, lalu hapus. Kemudian klik Insert Station lagi untuk membuat daftar isi yang tadi. Udah tersimpan. Lalu jika ingin langsung membuat daftar isi, klik biografi. Lalu klik Insert Biografi. Maka daftar isi sudah selesai terbuat. Nah, untuk home-nya atau untuk mengedit, blok, lalu pilih font Times New Roman dan size 12. Lalu klik ini. Untuk ratanya ya, bisa justify. Maka daftar pustaka sudah terbuat secara otomatis. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.